Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita bersama-sama mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dengan diberikannya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya, bahkan wajib kepada kita untuk memelihara, menjaga, bahkan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara iman, tentu kita sama-sama telah mengetahui bahwa bagi seorang yang mengaku dirinya beriman, wajib mengetahui serta meyakini daripada rukun-rukun iman yang telah ditetapkan di dalam agama. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Keempat, iman kepada Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar, artinya ketentuan baik dan buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keenam rukun iman ini wajib diketahui dan diyakini bagi seseorang yang mengaku dirinya beriman. Namun di dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam meningkatkan pengetahuan kita, pengenalan kita, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak cukup dengan sekadar mengetahui dan mempercayai daripada yang 6 perkara ini. Akan tetapi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pula wajib mengetahui secara terperinci daripada perkara-perkara rukun-rukun iman, yang mana di dalam rukun iman yang kita yakini tentu ada penjelasan-penjelasan secara terperincinya. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini Al-Fakir mengajak kepada para pendengar, kepada sahabat-sahabat pendengar sekalian, untuk kita bersama-sama mengingat, mempelajari, serta meyakini akan hal-hal yang berkaitan dengan perkara iman-iman. Mulai dari perkara iman kepada Allah sampai nanti iman kepada qada dan qadar
secara terperinci. Nah, maka tentu kita ingin iman kita senantiasa meningkat kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah semakin meningkat pula, sehingga meningkat pula kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam kesempatan ini Al-Fakir mengajak kita sama-sama bermuzakarah, saling mengingatkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan perkara iman. Memasuki daripada perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mempelajari daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama kita yang kita pegangi dalam bertauhid, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Beliau adalah ulama pegangan kita di dalam bertauhid, yang mana di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, melalui daripada sifat-sifatnya, terdapat 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, kemudian 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, kemudian 1 sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk yang lebih rinci satu persatu, kita jelaskan daripada yang 20 tersebut, kita harus mengetahui makna wajib, makna mustahil, makna harus di dalam ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid berbeda dengan ilmu fikih di dalam kaidahnya. Kalau di dalam ilmu fikih, yang dimaksud wajib itu adalah berpahala apabila mengerjakannya dan berdosa apabila meninggalkannya, maka berbeda dengan ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid, perkara wajib itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak terserupa tiadanya. Artinya tidak mungkin tiada. Tidak mungkin tidak ada itu sesuatu. Maka itu arti wajib di dalam ilmu tauhid. Jadi seandainya Allah memiliki sifat qidam misalnya, wajib Allah bersifat qidam, maka tidak mungkin tidak ada itu qidam. Kalau di dalam bahasa Arabnya, la yatasawwaru adamuhu, tidak ada rupa tiadanya, artinya tidak mungkin tidak ada. Nah, itu arti wajib di dalam ilmu tauhid. Ada lagi sifat yang mustahil, dan mustahil ini bertolak belakang dengan yang wajib. Kalau yang wajib tidak terserupa oleh tiadanya, maka mustahil itu tidak terserupa oleh adanya. Artinya tidak mungkin ada. Itu mustahil di dalam ilmu tauhid. Tidak mungkin itu sifat ada. Tidak mungkin itu sesuatu ada. Itu mustahil. Nah, jadi kalau yang wajib itu tidak mungkin tidak ada, kalau mustahil tidak mungkin itu ada. Semisal Allah wajib bersifat wujud, ada, maka mustahil Allah bersifat tiada. Artinya tidak mungkin tiadanya wujud Allah dan tidak mungkin adanya tiadanya Allah. Nah, itu pengertian wajib dan mustahil.
Nah, kemudian satu lagi yaitu Allah bersifat jaiz. Harus kalau kita maknai. Nah, di dalam sifat jaiz boleh ada, boleh tiada. Itu makna jaiz. Itu makna harus di dalam ilmu tauhid. Nah, tentu kita harus memahami itu dulu. Apa itu yang wajib, apa itu yang mustahil, apa itu yang harus. Sehingga ketika kita memahami atau menjelaskan tentang ini wajib bagi Allah, ini mustahil bagi Allah. Nah, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan wajib di dalam ilmu tauhid, apa yang dimaksud dengan mustahil di dalam ilmu tauhid. Dan apa yang dimaksud dengan jaiz atau harus di dalam ilmu tauhid. Nah, kemudian baru kita akan masuk ke tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui secara terperinci. Nah, secara keseluruhan Allah bersifat kesempurnaan. Wajib Allah bersifat kesempurnaan. Dan mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu secara ijmali. Itu secara keseluruhan. Akan tetapi ada sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Baik yang wajib ataupun yang mustahil. Yaitu di dalam ilmu tauhid kita ada 20 sifat yang wajib, ada 20 sifat yang mustahil karena wajib dan mustahil itu berlawanan. Akan tetapi bukan berarti kita membataskan bahwa Allah itu cuman punya 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Tidak. Akan tetapi yang 20 ini yang wajib diketahui seseorang yang mengaku beriman kepada Allah. Agar penyaksiannya di dalam bertauhid kepada Allah benar-benar meyakini akan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melewati 20 sifat inilah jalan kita untuk mengenal Allah taala. Sekali lagi bukan berarti membatasi Allah itu cuman punya 20 sifat yang wajib. Akan tetapi 20 ini sifat yang wajib diketahui oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagai pembuka, insya Allah nanti kita akan terangkan satu persatu sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian lawan daripada sifat yang wajib adalah sifat yang mustahil bagi Allah beserta dalil yang membuktikan bahwa Allah memang bersifat dengan sifat tersebut. Dan dalil ada dua. Ada dalil naqli, dalil yang kita ambil daripada kalam Allah yaitu Al-Quran. Ada juga dalil akli, dalil yang diterima oleh akal akan keyakinan bahwa Allah memang bersifat dengan sifat demikian. Karena disebutkan di dalam kitab tauhid kita, di antaranya Fathul Majid, Kifayatul Awam dan sebagainya, bahwa seseorang yang meyakini dengan sesuatu daripada sifat Allah Ta'ala wajib mengetahuinya beserta dalil. Kalau mengetahui sifatnya tanpa dengan dalil berarti itu disebut dengan taklid. Nah, yang mana taklid itu artinya dia tidak mengetahui dalil, cuman dia berpegang kepada orang lain. Artinya sebagaimana orang yang ia pegangi meyakini Allah ada, tapi dia tidak mengetahui bukti adanya Allah. Baik secara nakal dalil Al-Quran yang tertulis ataupun akal. Cuman dia tahunya Allah ada. Tetapi ketika ditanya bukti atau dalil, dia tidak tahu. Nah, maka ini kebanyakan ulama memang mengatakan
belum dikatakan iman yang sempurna. Bahkan Imam Ibn al-Arabi berkata, seseorang yang bertauhid akan tetapi tidak beserta dengan dalilnya, maka tidak dikatakan orang tersebut beriman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya di dalam kesempatan ini kita ingin menyempurnakan iman kita. Kita ingin menguatkan iman kita. Insya Allah nanti kita jelaskan sifat yang wajibnya, kemudian yang mustahilnya beserta dalil-dalilnya. Sehingga sebagaimana orang yang bersaksi seseorang itu semisalnya seorang maling, seorang pencuri. Akan tetapi ketika ditanya, mana buktinya kamu bilang dia pencuri? Nah, kemudian dijawab oleh orang yang mengakui dia pencuri, tidak punya bukti, tidak punya dalil, maka kesaksiannya tidak bisa diterima. Nah, kemudian coba kita kiaskan daripada tentang tauhid, yang semisal dia percaya Allah ada. Akan tetapi ketika ditanya mana bukti, mana dalil, baik secara naqli ataupun akli tentang adanya Allah Ta'ala, akan tetapi dia tidak mengetahui dalilnya, maka bagaimana bisa dikatakan orang tersebut penyaksiannya dibenarkan? Nah, oleh karena itu, ya, setidaknya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang kita sembah dan kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya iman kita itu sekurang-kurangnya, akan tetapi kita ingin menguatkan lagi. Kita ingin meningkatkan lagi kualitas iman kita. Kita ingin meningkatkan pengenalan atau ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya insyaallah di dalam kesempatan berikutnya, di dalam video selanjutnya, kita sudah masuk daripada sifat yang pertama yang wajib kita ketahui. Nah, insyaallah dijelaskan secara rinci, tetapi tidak terlalu panjang, akan secara ringkas, jelas, dan padat, dan insyaallah mudah dipaham, agar kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapan iman, kekuatan iman, dan kualitas iman, dan ma'rifat kepada Allah, pengenalan kepada Allah, sehingga kita benar-benar tergolong daripada orang-orang yang mempunyai syahadat, mempunyai penyaksian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam semesta yang wajib kita taati, yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pembuka. InsyaAllah mohon doa, mohon dukungan, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.